Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, terutama Bapak Ibu honorer R2, R3, yang mana per akhir Februari 2025 ada kabar gembira yang datang untuk menghampiri Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu kabar baik untuk nasib para honorer R2 dan R3. Satu informasi terbaru dimuat oleh media nasional jpn.com dengan judul usulan honorer R2 R3 mengisi DRH P3K sudah masuk. Semoga jadi kado Ramadan. Ini informasi yang tayang per Jumat 28 Februari 2025. Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah merupakan satu hal yang sudah lama ditunggu terkait dengan kepastian nasibnya untuk diangkat menjadi ASN P3K, apakah dikabulkan oleh pemerintah atau tidak. Nah, ternyata di penghujung Februari 2025, kabar baik yang dinantikan oleh Bapak Ibu honorer R2 dan R3 terjawab juga Bapak Ibu ya. Supaya lebih jelas, mengenai usulan honorer R2 R3 mengisi DRH P3K sudah masuk, semoga jadi kado Ramadan. Mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com, Jakarta. Usulan honorer R2 dan R3 untuk mengisi DRH P3K sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Kemenpan RB yang dipimpin oleh Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Aspirasi itu disampaikan oleh Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau AP3KI saat berdiskusi dengan Kemenpan RB yang dijembatani Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu ini adalah benar-benar menjadi kabar baik karena yang berbicara dengan Kemenpan RB bukan orang sembarangan, tetapi langsung dari orang yang dapat dipercaya, yaitu Pak Mardhani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini tentunya dijembatani oleh DPR RI karena pada dasarnya oleh para honorer melalui forum resmi telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang langsung diterima oleh Komisi 2 DPR RI. Diskusi kemarin dengan Kementerian Pan RB yang dijembatani Pak Mardhani Alisera banyak dihadiri, bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3, tetapi juga AP3KI, kata Ketua Umum AP3KI Nurbaiti kepada JPNN pada Jumat 28 Februari 2025 baru-baru ini. Dia mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kementerian Pan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup atau DRH sebelum P3K tahap 2 berakhir. Tentu ini merupakan satu desakan Bapak Ibu supaya ada kepastian nasib honorer R2 dan R3 karena sebelumnya telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 formasi 2024 dengan hasil yaitu dengan kode R2 dan R3. Maka suatu hal yang wajar kalau hal ini didesak supaya mereka juga tenang dengan nasib yang pasti menjadi ASN P3K. Harapan kami Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikuti proses seleksi dan terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing terangnya. Tidak hanya itu saja, banyak honorer masuk usia kritis dalam arti menuju usia pensiun. Nurbaiti mencontohkan,
Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun. Maka suatu hal yang wajar, mereka berharap segera untuk diproses dan diangkat menjadi ASN P3K. Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka selesai proses seleksi P3K tahap 2, sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH, apalagi dapat NIP P3K karena mereka adalah sudah menuju usia pensiun. Yang kedua, meminta Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau dengan istilah TMS, baik di P3K tahap 1 maupun tahap 2. Padahal, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga Badan Kepegawaian Negara, sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2. Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat atau MS di tahap 2. Namun, nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS terangnya. Tentu inilah yang disoroti dan disampaikan sehingga nantinya para honorer ini bisa tenang karena harapan yang pasti. Yang ketiga, AP3KI mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapatkan pensiun. Sebab di lapangan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Disampaikan bahwa jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, tegasnya. Nurbaiti mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif baik dari Pak Mardani dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Syukur alhamdulillah dengan hal ini, tentunya ini segera akan menjadi satu harapan yang realita. Sebagai tindak lanjut, ujarnya, Pak Mardani Alisera akan menyurat Menpan RB Rindi Widantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 segera berproses daftar riwayat hidup pada Maret 2025. Ini artinya bahwa setelah pengisian daftar riwayat hidup, maka itu adalah usul penerbitan NIP untuk honorer R2 dan R3. Bu Nur menceritakan dalam diskusi, Kementerian PAN-RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K, dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi. Jadi kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kementerian PAN-RB atau pusat. Alhamdulillah, kemarin dijelaskan detail sehingga mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat tuturnya. Yang melegakan, kata Nur, semua masalah tersebut akan disampaikan kepada Menteri Rini dalam rapat pimpinan di lingkungan Kementerian PAN-RB. Semoga ada kado indah di bulan suci Ramadan ini. Semua honorer R2 dan R3 bisa segera diselesaikan menjadi ASN P3K. Amin, pungkas Nurbaiti. Itulah informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu honorer yang telah ikut seleksi P3K Formasi 2024, di mana di penghujung Februari 2025 telah disampaikan mengenai pengisian daftar riwayat hidup untuk pengangkatan menjadi ASN P3K, sebagaimana telah disampaikan oleh Bu Nurbaiti, pimpinan honorer, dan juga pimpinan ASN P3K kepada pusat dalam arti Kementerian PAN-RB, dalam hal ini juga didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pak Mardani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian, semoga ASN P3K jadi kado istimewa bagi Bapak Ibu honorer R2 R3 di bulan suci Ramadan. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.